Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat satu tema berkaitan dengan syukur nikmat. Nikmat disebutkan di beberapa buku bahasa, terjemahannya begitu banyak ya. Salah satu di antaranya saya pilih sebuah definisi berkaitan dengan nikmat adalah kullul khair alladhi yasiru ilal mar'i fi dinihi wa dunyahu. Semua kebaikan yang didapati oleh seseorang pada urusan agamanya ataupun dunianya. Contoh mudah seperti sekarang misalnya, mudahnya kita beribadah ini, mudahnya kita salat berjamaah ini, mudahnya semua pian untuk duduk bersama mendengarkan ta'lim ini nikmat. Nikmat dalam urusan agama. Jamaah sekalian, orang-orang atau banyak orang bahkan memiliki kesempatan yang sama, kesehatan yang sama, tapi tidak semudah pian mungkin mendengarkan pengajian, salat berjamaah. Ketika seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kira itu murni karena kita yang melakukan, tidak. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali hanya untuk ditaati berdasarkan izin Allah. Artinya, faedah pertama, rasul itu harus ditaati. Kedua, ketika ketaatan itu terjadi, Allah yang kasih izin. Allah yang mudahkan kita, berikan kita taufik. Hidayah itu ada dua, ada yang namanya hidayah irsyad, ada yang namanya hidayah taufik. Hidayah irsyad semua kita memilikinya, artinya cuma memberikan orang petunjuk. Ini loh perintah salat, ini loh perintah zakat, ini loh larangan ini larangan itu. Semua kita bisa itu. Mungkin tidak harus dengan kata-kata seperti ini, bisa dengan status di Twitter atau di Facebook atau picture yang ada di Instagram, tapi menyampaikan pesan demikian, memberikan orang petunjuk akan satu firman atau sabda, semua kita bisa. Tapi kemudian ketika orang yang membacanya atau orang yang mendengarkan yang kita sampaikan kok mudah sekali menerima, itu namanya taufik. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun gak punya. Taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pencocokan hati, pelunakan jiwa, hingga seseorang itu mudah mendengarkan nasihat. Makanya jamaah, ketika pian tahu akan satu ilmu, kemudian pian sampaikan, entah itu kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, atau kepada pasangan, ingat, tugas kita cuma menyampaikan. Walaupun untuk karib kerabat atau orang-orang ring satu kita, ya bukan cuma satu kali. Tapi ingat, tugas kita cuma menyampaikan. Ding, ini perintah Allahnya tentang jilbab. Ding, ini larangan Nabi Muhammadnya tentang kamu gak boleh pakai wewangian. Misal. Tapi kemudian istri kita mau atau tidak mendengarkan nasihat kita, sudah bukan urusan kita itu. Hanya Allah yang bisa melunakkan hati dia. Makanya Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 20 atau 21 saya tidak salah.
fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Dan ini kabar gembira, refreshing untuk semua dai. Semua kita dai dengan lingkup yang berbeda. Dan jika mereka berpaling darimu wahai Muhammad, ketahuilah tugasmu cuma menyampaikan. Jadi kita nggak sakit hati. Nang kasih nasihat adik, dia nggak mau dengar. Tapi ingat ya, ketika menyampaikan nasihat harus orang itu sampai faham. Faham dia, tugas kita selesai. Kepada orang tua, faham mereka, tugas kita selesai. Walaupun bukan satu kali saja, mungkin berkali-kali. Ulun mendakwahi orang tua untuk menurunkan gambar makhluk bernyawa dari tembok 10 tahun. Baru mereka mau dengar. Sejak ulun masuk pesantren dan faham, sampai ulun lulus Madinah mereka baru mau dengar. Ya, kita cuma punya irsyad. Kita cuma ngasih petunjuk. Tapi kemudian hati mereka bisa lunak, Allah yang punya, yakni Allah yang melakukannya. Jadi ini kabar gembira untuk siapapun. Jadi jangan kemudian sakit hati atau bahkan mungkin galau gitu ya, nasihat saya kok nggak pernah didengar. Enggak, tugas Anda sudah selesai. Sisanya tinggal doa. Mudahkan mereka memahami agama, lunakkan hati mereka, ya Allah mudah menerima nasihat saya. Atau kitanya juga berdoa ketika sebelum berdakwah, Rabbi shrah li sadri dan lain sebagainya. Ya. Itu yang pertama. Bahwasanya definisi nikmat adalah semua kebaikan yang sampai pada diri kita pada urusan agama ataupun urusan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada kalian dari sebuah kenikmatan, maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat. Kesehatan, pasangan, keamanan, pian punya pekerjaan. Sebagian pian mungkin masih punya orang tua yang lengkap, punya anak, punya harta, tidak bisa dihitung. Makanya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 18. Dan jika kalian menghitung atau berusaha menghitung nikmat Allah, kalian nggak bisa itu. Perhatikan ujung ayatnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, bahkan mungkin dalam tafsir Jalalain pun sama ya. Ketika kalian tidak bisa menghitung nikmat Allah, apalagi mensyukurinya. Menghitung saja kalian nggak bisa, apalagi mensyukurinya. Terkadang kita tambah dengan dosa kan gitu ya. Menghitung nggak bisa, mensyukuri apalagi kata Imam Katsir, plus ini dari ulun, terkadang kita tambah dengan maksiat. Tapi tetap Allah kasih kita rezeki, tetap Allah kasih kita nikmat. Makanya Allah menyebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sekalipun kita berdosa. Jamaah, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, kata Nabi Muhammad SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Ini 3 nikmat yang kita dapatkan setiap hari. Bangun pagi sehat. Mungkin sebagian yang kolesterolnya tinggi rada-rada duduk dulu ya, pusing gitu ya. Wah. Karena kolesterol tinggi. Udah kolesterol tinggi, tidurnya di loteng, tinggi banget ya. Atau ketika bangun berat ya, padahal nggak kolesterol, bininya tuh duduk di sini. Berat. Tapi kita bangun sehat. Makanya di antara bentuk syukur pertama kali bangun tidur itu apa? Baca doa kan? Ya. Doa diajarkan Nabi Muhammad supaya kita bersyukur. Allah masih berikan kita ruh, kita masih hidup dan masih hidup dalam keadaan muslim. Ini hidayah yang luar biasa.
Maka jamaah, di antara bentuk syukur kita bukan cuma kemudian meyakini di hati ini dari Allah, kesehatan ini dari Allah, alhamdulillah ini dari Allah, enggak, praktek. Mudah-mudahan ini semua pian tinggal di perumahan yang dekat dengan musalla, apalagi masjid. Maka subuh itu kalau bisa kita hidupkan di masjid. Itu bentuk syukur pertama kali soalnya. Ini khususnya untuk kaum laki-laki ya. Dan ini mohon maaf nih, mbak-mbak yang di balik tirai ada yang belum nikah nggak? Ada ya? Ada. Ini saya mau kasih tips ya. Tips pejantan tangguh. Apa itu? Sholat subuhnya di masjid. Iya, Anda harus nunggu di masjid. Hadangi marbot datang, hadangi kai-kai datang. Ya mungkin Anda bisa utus adik Anda yang laki-laki, bapak Anda. Ya, karena kalau laki-laki yang pintar merayu, tinggal buka Google bisa, gampang. Abahnya tukang bakso kah? Kok tahu? Pinggirakan gerobaknya udah lewat ya. Enggak, maksudnya ketika merayu gampang, semua kita bisa. Tapi yang bisa menaklukkan subuhnya sampai ke masjid, ini cuman ya pejantan tangguh, Ceylon Seven ya. Jamaah sekalian, saya pernah menyampaikan materi kurang lebih mirip seperti ini di BSC, Bugar Sport Center. Jadi yang hadir tuh semua bodybuilder ya, gede-gede badannya. Saya sampaikan, semua mas nih, tiap hari angkat barbel, saya tahu itu ngangkat 105, wah luar biasa, ngeri-ngeri ngangkatnya. Ulun mengangkat besinya aja 18 kilo, manggah dah. Itu belum pakai barbelnya, besinya doang, itu sudah 18 kilo. Manggah sudah, Tuhan. Dia ada yang 100, pakai sabu, luar biasa. Mas, saya bilang kalau ngangkat kuat sampai 100. Kemudian mengatur pola makan luar biasa. Ini kada boleh, itu kada boleh. Sebertaan kada boleh, nang boleh apa? Banyu putih. Sakit mana hidupnya, ya Allah. Nasi padang kada boleh, sate kambing kada boleh. Sudah uyuh fitness lo, parut kotak-kotak sampai ke kepala lo. Sampai kepala kotak-kotaknya. Besoknya mati, mending lamak mati juga. Itu saya sampaikan ke mereka nggak bisa jawab. Ya Tat, jangan gitu kalau ngomong. Mereka udah. Saya bilang kalau Anda ngatur makan luar biasa seperti ini, badan Anda luar biasa atletis, perut Anda kotak-kotak, kadang warnanya merah, putih, biru, oke. Tapi Anda nggak kuat ngangkat selimut subuh-subuh, nggak usah nge-gym mas, nggak usah. Tenang, tenang. Nanti kita hantam yang di belakang sana. Ini buat pian dulu kaum laki-laki. Ya, subhanallah. Karena ya nih kebangkitan kaum, saya dapat info dari Pak Ibnu Sina ya, Pak Wali Kota, itu beliau survei di subuh-subuh ke masjid, ke banyak masjid di Banjarmasin. Anak mudanya, muda itu ya umur 40 ke bawah lah ya, itu nggak sampai 10%. Dikit. Saya pernah dapat info juga, dan ini dari Pengadilan Agama. Tahun 2000 kalau nggak 2013 udah lama ya. Di Banjarmasin itu angka perceraian tinggi sekali, lebih tepatnya khulu, gugat cerai. Ya. Sehari itu bisa yang mengajukan tuh 4 orang. Pian kalikan saja. Kakak saya bertanya kepada ustadznya kan, Ustadz, masalah yang paling banyak apa yang menyebabkan mereka minta cerai? Kata ustadznya, nomor 2 perselingkuhan. Wah, kaget kita. Tapi lebih kaget karena itu nomor 2. Kenapa bukan nomor 1? Terus nomor 1-nya apa Pak? Nang laki kada sembahyangnya? No. Berarti perempuan Banjarmasin itu, ini cuma Banjarmasin loh ya, saya nggak meraba ke Banjarbaru atau Martapura. Banjarmasin itu berarti perempuannya pengen suaminya taat beragama. Jangan juga misalnya yang penting subuh di masjid mbah tu guring, jangan juga mbak ini lain juga. Kata Nabi Muhammad, kafa bil mar'i ayyakuna athiman, kafa bil mar'i athiman ayyudai abiman ya'ud. Ini tips nomor 2 mbak. Calon suami itu gimana? Tadi sembahyangnya. Pian tahu ini dealer Suzuki ini
Pak Haji Hamsan almarhum. Anaknya itu istri om saya. Jadi waktu itu mama saya ingin maju melamar anak beliau, itu luar biasa takut ya. Karena orang kaya. Tapi bismillah lah, karena niat baik ingin melamarkan perempuan untuk paman saya, maju. Pertanyaan beliau almarhum cuma satu. Adi ngikam kayak apa sembayangnya? Insya Allah bagus ya Pak Haji. Sudah, aku setuju. Satu doang pertanyaan. Sholatnya adik kamu gimana? Om saya maksudnya. Nggak banyak pertanyaan. Kamu penghasilan berapa? Lulusan apa? Hah? Ini merepotkan ya. Bapak-bapak yang sudah misalnya punya anak, sudah mulai punya anak gadis gitu ya, atau perjaka yang sudah takut akan terjerumus kepada perzinahan, nikahkan Pak. Anda persulit, mereka akan mudah berzina. Simple aja, tinggal dibalik. Mudahkan mereka untuk menikah. Jamaah sekali, Allah yang akan bikin mereka cukup. Jangan takut. Jadi salat ini penting sekali. Kata Nabi Muhammad tadi yang sebutkan, cukuplah seorang laki-laki itu dikatakan dia berdosa kalau dia menelantarkan orang yang seharusnya dia nafkahi. Nah, ini laki-laki tangguh itu memberikan nafkah. Walaupun masing-masing kita berbeda ya rizkinya ya. Makanya seorang wanita itu harus punya sifat qanaah. Selalu merasa cukup dengan pemberian suami. Diberi sebulan 10 juta ya syukuri. Banyak kan tuh? Banyak gitu ya. Aduh, Masya Allah ya. Nabi Muhammad sering sekali ketika khutbah Id, khusus di khutbah kedua itu mengingatkan kaum wanita akan satu dosa ini. Karena biasanya rata-rata wanita ini, mereka susah untuk bersyukur kepada suaminya, yang menyebabkan mereka menjadi penghuni neraka paling banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, ya ma'syar nisa, biasanya di khutbah kedua atau Idul Fitri atau Adha. Ya ma'syar nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Hai segenap wanita, bersedekahlah, maksudnya beramallah kalian. Karena sebenarnya sesungguhnya aku melihat paling banyak penghuni neraka itu kalian wanita. Mereka bertanya, ya Rasul, kenapa paling banyak kami? Tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kalian banyak mencela, nggak bisa jaga mulut. Wa takfurna al-ashir, dan kalian susah berterima kasih kepada pasangan. Kata Nabi Muhammad di sabda yang lain, penghuni neraka al-fussaq, penghuni neraka itu adalah orang-orang yang fasik. Wahai Rasul, siapa itu orang-orang yang fasik? Wanita. Wahai Rasul, mereka ibu kita, mereka bibi kita, mereka kakak kita, mereka adik kita. Iya, tapi rata-rata mereka susah bersyukur kepada suaminya. Nah ini sebaliknya ya, sifat perempuan qanaah itu istri yang luar biasa. Tapi ketika Anda memiliki penghasilan yang banyak, ya kasih banyak. Anda dapatnya sedang, ya sedang, sedikit ya sedikit. Jangan Anda kemudian memiliki gaji yang sangat besar, Anda kasihkan sedikit. Nah ini nggak layak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, keluarganya aman. Nah ini, nikmat yang lain yang sering kita lupakan. Apa itu? Keamanan. Negeri kita ini aman, Pak. Ulun punya teman, dia adalah relawan medis. Dia bukan orang kedokteran atau apa, tapi dialah yang mengumpulkan para dokter, relawan dokter, atau misalnya juga perawat dan juga obat-obatan, dia ngumpulin dan pergi ke Suriah. Di awal pecah konflik waktu itu, dia masih sempat bisa pulang. Kali itu lalu bertanya, ente gimana, tidurnya bisa nggak? Wah, nggak bisa tidur. Buru-buru bisa tidur katanya. Bom bisa jatuh kapanpun, peluru berseliweran sana sini, gimana mau bisa tidur? Yang ada, Anda cuma nyelamatin kamera nih, modal satu-satunya buat dokumentasi. Artinya tidak aman, tidurnya saja nggak bisa. Kita tidurnya luar biasa nyenyak. Ketika bangun, keluarga aman. Pasangan kita ada di samping, keluarganya, istri ada, anak mungkin di kamar yang lain, sebagian kita mungkin orang tuanya sama dia di kamar yang lain-lain, aman. Bahkan terkadang kita itu rumahnya di komplek yang luar biasa aman. Masuk kompleknya ada serukiti.
Iya. Kemudian di rumahnya ada satpam, dilengkapi dengan CCTV. Lebih aman lagi, lakinya satpam, ayo pian. Aman sekali, subhanallah. Terkadang nikmat ini kita lupa. Di negeri-negeri yang lain, mereka nggak punya. Ulun ya, Maret tadi ya, alhamdulillah pertama kali ke Palestina. Itu luar biasa, sholat subuhnya lumayan spot jantung karena sepanjang jalan itu, jadi Masjidil Aqsa itu komplek, di dalamnya ada 5 masjid. Yang kita biasa lihat tuh yang kubahnya kuning itu namanya Dome of the Rock. Di situ Nabi dulu Mi'raj. Tapi sholat pertama kali Nabi Muhammad atau kiblat pertama kali itu yang di depannya, yang kubahnya warna hitam, Masjid Kibli namanya. Ditutup istilahnya kawasan tersebut, terkurung dengan tembok. Di bagian luarnya ini tentara Israel, di dalamnya baru orang-orang Palestina. Itu mereka bukan cuma jaga seperti satpam, enggak, lengkap pakaiannya, pakaian perang. Jadi jalan subuh hendak sembahyang tuh enggak ada rasa kantuk, takutan orang mengikuti pistol ini. Suahulun hendak maghrib, pas masuk ditahannya, stop. Kamu muslim? Muslim. Oh, masuk. Sampai ke dalam, ditahan lagi sama pihak Palestinanya. Stop. Kamu muslim? Muslim. Silakan masuk. Sepanjang jalan saya mikir, kenapa? Ini soalnya hari ketiga waktu itu. 2 hari yang lalu saya nggak pernah ditanya, lupanya saya lupa pakai peci. Jadi kayak orang Jepang. Dikiranya saya nyasar. Kamu muslim? Kurang ngajar orang ini. Ya, ini luar biasa. Mereka tidak memiliki keamanan, kenyamanan. Kalau kita kan sangat nyaman ya. Saking nyamannya kadang-kadang di majelis taklim itu kita tidur ya. Nyaman banget. Pian kalau punya temen ya, kemudian matanya sering merah, ditanya insomnia, ajak ke pengajian, guring. Iya, majelis taklim itu menenangkan memang. Lanjut. Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Makanan. Kasus Ramadan kemarin, bukan lagi kita tahu kita bisa makan siang, kita bisa buka puasa. Subuh pun kita sudah makan. Kasus sekarang misalnya, di luar Ramadan, sejak bangun pagi kita tahu nanti siang bisa makan, insya Allah kalau umur panjang. Kenapa? Mungkin stok makanan di freezer ada. Fulus insya Allah, alhamdulillah ada. Tinggal, ini warung mana yang belum saya datangi ya? Subhanallah. Artinya nanti siang kita tahu kita bisa makan. Bahkan kita cuma mikir, mau makan mana, nanti makan apa, kenapa? Karena kita punya fulus. Subhanallah, Ramadan 2015 kalau nggak salah ya. Ada acara talk show di Saudi Arabia, live waktu itu tanya jawab dengan Syekh Mufti. Ada penanya dari Somalia. Dia menceritakan keadaan Somalia. Sepertinya bukan dia, tapi kaum muslimin. Syekh, bagaimana hukumnya orang itu berpuasa, tapi tanpa sahur, tanpa berbuka? Karena nggak ada yang dimakan, Pak. Nggak ada makanan. Nggak ada minuman. Beberapa pik yang ada di dunia maya, mudahan bukan editan, itu anak-anak kecilnya betul-betul minum, di sampingnya binatang juga lagi minum. Somalia. Dan sekarang, artinya atau 2 tahun yang lalu, bukan di zaman yang lampau ini, ada orang nggak bisa makan. Kalau kita kan, wah luar biasa, ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada makanan penutup. Udah gitu dibayarin, nikmatnya hidup, dibayari. Ulun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ulun semua makanan nggak ada pantangan, cuman 1 pantang bayar. Subhanallah, ya ini Ustadz itu kalau pengen jaga diet omong kosong lah, nggak bisa. Kadang-kadang habis selesai dibawai makan, orang bawa makan nyaman-nyaman, masa menyambat diet. makan, kolesterol naik, trigliserid naik, masuk rumah sakit. Jamaah, makanan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari sehat, kemudian keluarganya aman, dan dia memiliki makan untuk hari itu. Kata Nabi Muhammad SAW, faka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan dunia dan seisinya ini diberikan untuk dia. 3 inti kenikmatan dunia. Dan tadi ulun tambahkan di awal, pian punya pasangan, pian punya pekerjaan, orang tua masih lengkap,
kemudian dianugerahkan anak yang lucu-lucu, istri yang lucu, kalau lucu-lucu paling banyak ya, istri yang lucu misalnya. Selalu ngefek ya. Subhanallah. Laki-laki sukses itu berdasarkan doa istri. Itu satu aja yang doain dia sukses, gimana kalau 4 ya? Luar biasa. Runyam kalau kehidupannya. Sama. Kita lanjutkan. Itu muqaddimah tentang 3 nikmat setiap hari yang kita dapatkan. Fokus yang ingin sampaikan adalah tentang yang lu sebutkan tadi. Nikmat masih memiliki orang tua. Jamaah, siapa di antara pian yang orang tuanya masih lengkap? Bapak ibu masih ada? 1, 2, wah banyak. Subhanallah. Yang tinggal salah satunya? Saya tinggal abah. Oke, lebih sedikit. Jamaah sekalian. Orang tua ini nikmat. Karena mereka bisa menjadi tangga kita mencapai surga. Boleh ingin buktikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kala itu dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, kala itu Nabi Muhammad SAW naik mimbar dan beliau mengatakan amin 3 kali. Setiap satu anak tangga amin, anak tangga kedua amin, anak tangga ketiga amin. Jadi secara kasar jumlah anak tangga mimbar Nabi Muhammad ada 3. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, ala ma amanta? Engkau tadi mengaminkan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu di antara yang 3 tadi, atani Jibril. Tadi Jibril mendatangiku dan menyampaikan, syakiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba. Bayangkan yang ngomong ini Jibril ya, panglimanya malaikat. Celakalah seorang hamba, merugilah seorang hamba, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi Muhammad, Jibril berkata, celaka seorang hamba mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak sempat berbakti pada orang tuanya. Bukannya durhaka ya, nggak sempat berbakti, bukan durhaka, nggak sempat berbakti. Makanya untuk semua pian yang masih punya 2 orang tua yang lengkap, semuanya di Banjar Pak yang lengkap tadi Pak? Kalau di Jawa dan ada momen mudik, harus mudik gitu. Kita tidak pernah tahu umur. Bakti pada orang tua ini harus dimaksimalkan. Mereka ridho, Allah ridho, pencipta kita ridho. Mereka kemudian marah, apalagi sampai mendoakan yang buruk. Ingat ya, doa buruk orang tua itu mustajab. Karena doa yang baik itu standar. Yang buruk mustajab. Kata Nabi Muhammad, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab, mesti Allah jawab. Tidak bisa tidak, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad salah satunya, da'watul walid ala waladih, doa orang tua yang buruk untuk anaknya. Bahaya. Makanya, pian kalau punya anak kecil dan nakal, sebisa mungkin ketika marah, yang keluar dari mulut pian adalah doa. Adab orang Arab ini bagus ya. Dalam kasus ini, adab orang Arab ini bagus. Mereka kalau sedang marah, yang keluar itu zikir. Allah yahdi, itu lagi marah. Tapi artinya semoga Allah memberikan kamu hidayah. Allah yahfad, itu lagi marah. Tapi artinya semoga Allah menjagamu. Tapi kalau Allah alam, itu orang nggak tahu ya. itu salah ngomong itu ya. Tapi jangan sampai ketika marah, dasar anak setan ya, nah pian setan. Karena itu anak pian. Jangan. Doakan yang baik-baik. Disebutkan Syekh Sudais itu di antara doa mamanya dulu. Dia dulu anak kecil nakal. Standar ya, anak kecil nakal standar lah ya. Oh, anak kecil diem, gundul, tiba-tiba hilang itu tuyul ya. Anak kecil nakal itu standar. Ketika dia nakal, ibunya menyuruh keluar tapi dengan doa. Keluar kamu dari rumah. Mudahan nanti jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram. Doa orang tua ini dahsyat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan ini jangan sampai pernah hilang. Nabi Muhammad sampai membuat permisalan yang mustahil terjadi untuk membuktikan bahwasanya jasa orang tua itu tidak bisa dibalas. Kata Nabi Muhammad, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan
fayashtarihi fayu'tiqahu. Seorang anak tidak pernah akan bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai, artinya ada satu momen, ada satu kesempatan, sampai dia mendapati kedua orang tuanya jadi budak, dia beli dan dia bebaskan. Contoh yang jauh, sekarang tidak ada perbudakan ya, tapi di akhir zaman akan ada. Nabi Muhammad yang ngomong. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, beliau jawab rukun iman, rukun ihsan, jawab. Kata Jibril, kapan hari kiamat terjadi? Kata Nabi Muhammad, saya nggak tahu. Kalau begitu apa tanda-tandanya? Di antara tanda-tanda yang Nabi Muhammad sebutkan, tanda-tanda akhir zaman, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan anak juragannya. Budak. Nabi Muhammad sebutkan budak. Di akhir zaman ada perbudakan kembali. Dan tidak ada perbudakan kecuali sebelumnya ada peperangan yang besar antara kaum muslimin dan kafirin. Kita kembali pada contoh. Kata Nabi Muhammad, seorang anak tidak pernah akan bisa membalas jasa orang tuanya sampai. Ini satu momen di mana kita bisa balas. Dia dapati orang tuanya jadi budak, dia beli dan dia bebaskan. Perlu ingin sebutkan sisi mustahilnya sabda Nabi Muhammad ini. Kalau kita terlahir dari seorang budak, maka kita juga budak. Yang namanya budak itu betul-betul milik juragan full, bahkan dia tidak digaji pun dia harus taat sama juragan. Bahkan para ulama berbeda pendapat, budak ini manusia apa barang? Dilihat dari sosoknya, oke manusia, tapi dia kayak barang diperjualbelikan, nggak ada harganya. Sampai diperjualbelikan kayak barang. Kemanusiaannya tidak ada. Nah, budak itu bisa menjadikan dirinya bebas, itu dengan mukatabah, istilahnya mukatabah, nyicil. Dia nyicil dirinya untuk jadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Kalau misalnya dia ingin nyicil kepada juragannya, bos, saya pengen mukatabah, saya pengen jadi merdeka, saya pengen nyicil, nggak boleh, selesai, nggak ada kesempatan. Karena bosnya nggak ngasih izin. Kamu budak saya beli mahal kamu. Oke, kalau kita bayangkan ada juragan yang mungkin baik, bos, saya pengen mukatabah, saya pengen nyicil diri saya ini, boleh. Cicil diri kamu 10 tahun. Dari mana duit kamu? Saya gaji aja enggak. Mustahil. Mungkin ada bos yang bagus ya, dia juga ngasih gaji. Bos, saya pengen mukatabah. Boleh. 10 tahun. Tapi 4 juta. Kamu kan gajinya cuma 2 juta. Dari mana 2 jutanya? Artinya Nabi Muhammad membuat percontohan mustahil. Karena ketika itu terjadi pun, dia bisa keluar dari perbudakannya, dia harus lakukan hal yang sama untuk beli bapak atau ibunya ke juragan bapak dan ibunya. Pak, saya mau bebaskan bapak saya. Enggak boleh. Selesai. Enggak bisa balas. Makanya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala, seorang tabi'in, zaman tabi'in, dia gendong ibunya dari Yaman, hajian. Sesampainya di Mekah, dia bertemu dengan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Kata dia, wahai sahabat yang mulia, cukupkah perbuatan baikku ini kepada ibuku? Artinya saya gendong dia dari Yaman, jauh banget. Mau patah pinggang nih. Apa jawab beliau? Wala talqatin min talqatiha. Satu helaan nafas ibumu dulu ketika ngeden melahirkan kamu, itu nggak bisa kamu balas. Satu helaan nafas. Dan orang tua kita dulu, ketika mahajan bahasa Banjar atau ngeden, ketika melahirkan kita, itu berkali-kali. Tanamkan ini pada anak, Pak. Tanamkan ini pada anak-anak kita, Bu. Supaya mereka tahu bagaimana berbakti pada orang tua. Mereka mau mati melahirkan kita. Nggak bisa kita balas orang tua itu. Makanya kalau ada kesempatan, maksimalkan. Mereka nggak minta pun kita yang nawari. Bah, hendak kemana hari ini? Antarakan bang pasar. Sip. Mak, hendak mana hari ini? Arisan. Antarakan bang. Sip. Lun kawakan gojek. Wah, anak apa ini? Datang, antar. Bisa jadi itu adalah perbuatan baik yang terakhir yang Anda lakukan. Karena mungkin habis arisan ibu Anda mati. Maka jamaah, doa ini, perkataan ini diaminkan Nabi Muhammad. Kata Jibril, syaqiya abdun, celaka seorang hamba mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi tidak membuat dia masuk surga. Tapi dia tidak sempat berbakti. Kata Jibril, qul amin.
Katakan amin wahai Muhammad. Amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah, itu arti amin. Dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Panglima malaikat doa yang ngaminkan panglimanya atau manusia paling mulai sejagat raya, Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Tidak sempat berbakti saja bahaya, apalagi sampai durhaka. Makanya wajar ketika dikutuk jadi batu kan? Iya, subhanallah. Makanya kan benda-benda atau makanan-makanan yang awet itu namanya formalin. Makanya awet kan? Formalin, malin kundang. Subhanallah. Untuk malin kundang. Makanya awet kan makanan, batu. Durhaka sama orang tua. Terlepas dari benar atau tidak cerita tersebut ya. Yang jelas orang-orang yang disebutkan banyak cerita yang durhaka kepada orang tuanya, kehidupannya susah. Susah. Tapi sebaliknya kalau Anda melihat ada orang-orang kehidupannya nyaman, sukses, lihat bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, khususnya emaknya. Mesti baik. Dan pian tahu, jarang dibahas bahwasanya semua imam mazhab itu terlahir dari ibu yang dahsyat. Orang nggak pernah bahas ini. Orang tahu cuman keilmuan yang luar biasa dimiliki Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ibunya bahas. Luar biasa. Sebagai menutup satu cerita tentang bagaimana kesalehan ibunya, yakni Imam Abu Hanifah. Pian tahu cerita apel itu yang disebutkan di banyak riwayat. Bahkan di Syiar Nubala juga ada. Jadi seorang laki-laki sedang safar. Kemudian dia menemukan apel, dia berteduh di bawah pohon. Kemudian di hadapan dia ada sungai dan mengalir, ada apel yang mengalir. Dia ambil, dimakan sama dia. Satu gigitan. Ketika satu gigitan dan masuk ke perutnya, dia tahu, aduh, ini ada yang punya ini. Saya belum izin. Akhirnya dia telusuri sungai, dapat ada perkebunan apel. Sesampainya di sana, dia dapatkan orang tua dan dia tanya, Bapak yang punya kebun ini? Bukan. Siapa yang punya Pak? Ada tuh di dalam. Silahkan Anda masuk dalam. Begitu ketemu, Bapak yang punya kebun ini? Iya. Saya tadi Pak sedang safar, saya kelaparan dan saya makan apel Bapak ini. Tapi setelah satu gigitan saya sadar saya harus minta halal nih. Ini luar biasa ya. Satu gigitan aja minta halal ya. Kalau kita 2,3 triliun kemana tuh duitnya? Nggak tahu juga sih. Ini satu gigitan dia pengen halal. Kemudian kata bapaknya ini, mungkin waktu itu kalau kita bisa bayangkan kayak sinetron ada voice overnya ya, perkataan kata hati. Luar biasa. Anak muda ini satu gigitan saja dia minta izin. Tapi ini voice over ya. Jadi mulutnya diam tapi ada suaranya. Sinetron kayak sinetron ya. Wah ini cocok jadi menantu ini. Tapi dia acting dulu. Nggak bisa. Saya akan rela, saya akan halalkan yang kamu makan itu sampai kamu menikahi anak saya. Wah, pas benar sudah dihalalkan, dinikahkan pula. Sip Haji. Tapi anak saya buta. Wah, langsung terdiam dia. Tapi anak saya tuli. Tambah dia. Tapi anak saya bisu. Tapi anak saya itu cacat kaki dan tangannya. Kamu harus nikahi. Kalau enggak, saya enggak akan halalkan. Sahih. Ini cerita. Siap Haji, bahasa kita begitu, siap. Yang penting Anda halalkan yang sudah saya makan. Singkat cerita dinikahkan, disuruh dia masuk untuk menemui istrinya. Begitu dia masuk kamarnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lah, kok bisa jawab? Berarti kalau bisa jawab, berarti bisa dengar. Makin mendekat, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Sempurna luar biasa. Matanya melihat. Tadi bukti dia mendengar, dia bisa bicara, full. Saya mau tanya deh, ini kata bapak kamu itu buta. Oh, saya tidak pernah melihat kecuali yang Allah halalkan. Perempuan luar biasa. Kata bapak kamu tuli, saya tidak pernah mendengar yang Allah haramkan. Kata bapak kamu bisu, saya nggak pernah ngomong kecuali yang baik. Malaikat nih perempuan ini. Terus bapak kamu bilang kamu tangannya cacat, kutung. Saya tidak pernah kemudian menggunakan tangan ini untuk kemaksiatan kepada Allah. Kaki kamu juga buntung. Saya tidak pernah melangkahkan kaki ini ke tempat maksiat. Pian tahu anak yang terakhir dari mereka berdua, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ini cerita kedua orang tuanya Imam Abu Hanifah. Jadi orang tua ulama itu kesolehannya luar biasa. Nurun ke anaknya.
Sama cerita-cerita ibunya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ibunya semua dahsyat. Makanya tips mendidik anak itu adalah pas pertama kali memilih istri. Tidak boleh main-main. Tapi ketika minta kepada Allah, nggak usah detail-detail juga. Yang penting ya Allah, berikanlah saya istri yang salehah. Sifat yang lain akan ngikut. Jangan terlalu detail. Detail itu tidak pernah dianjurkan. Ya Allah, saya berikan pada saya istri yang cantik. Kalau bisa anak tunggal. Mantan pramugari ya Allah. Rambut panjang, putih, hidung mancung, matanya besar. Dan bapaknya sakit-sakitan ya Allah. Ini doa apa ini ya? Syukur malaikat nggak nyentil. Ini doa apa sih? Jadi minta yang umum saja, tapi minta yang saleh. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak nikmat yang ulun ingin bahas di pertemuan yang lain insyaallah ya. Ada nikmat harta, saya ingin detail, dan nikmat pasangan. Ini luar biasa pasangan ini nikmat, bahkan tangga juga mencapai surga Allah. Insyaallah di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada sesi tanya jawab? Siap. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya adalah ketika Anda menjalankan ketaatan itu bukti Anda syukur. Cukup. Ketika Anda taat sama Allah itu bukti Anda mensyukuri semua nikmat yang nggak bisa kita itu. Semua nikmat yang nggak bisa kita itu. Ulun tadi siang ke rumah sakit jenguk teman sakit. Itu aduh luar biasa ya. Baru sadar nikmat sehatnya luar biasa. Dia masih jauh lebih muda dapat, masih kuliah dia. Tapi penyakitnya wallah alam ya, kayaknya mengerikan ya, disebutkan seperti koma gitu. Masih muda. Ya Allah, yani jamaah sekalian rahimakumullah. Taatilah Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa itu di antara bentuk kita syukur. Yang Allah perintahkan lakukan semaksimal mungkin. Yang Allah larang tinggalkan. Dan tidak ada embel-embel kemaksimalan ya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Yang aku larang tinggalkanlah. Yang aku perintahkan lakukanlah semampu kalian. Karena ketaatan itu berat. Tapi ketaatan itu beratnya itu bukan berat yang mustahil. Mampu kita lakukan. Salat tidak 50 waktu, cuma 5 waktu kok. Sisihkan. Harus itu. Begitu masuk yakni waktu salat, layanan, yakni pian tinggal atur lah. Mungkin yakni yang sedang haid mungkin yang melayani, atau Anda mungkin istirahatkan dulu. Bahkan mungkin ada pelanggan yang juga ikut salat. Karena itu bentuk syukur kita. Pekerjaan ini, nikmat ini, banyak orang nggak punya pekerjaan, pian punya pekerjaan dan luar biasa. Orang kalau dengar kerjaan Telkomsel itu gimana gitu. Dan pian sedang bekerja di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketaatan yang kita lakukan itu bentuk syukur atas nikmat Allah SWT yang ngasih nikmat Anda sembah setiap hari. Makanya sangat rancu ya, ada orang kemudian kerja keras banting tulang mengatasnamakan ini untuk mencari nafkah, yang ngasih nafkah ente siapa memangnya? Jadi kerja, tidak punya waktu untuk ibadah. Sekalinya ibadah pun mepet-mepet. Sholat zuhur hampir asar, sholat asar hampir maghrib. Kemudian ketika pulang kadang-kadang kan ikut pengajian maghrib yuk, uyuh hundayar. Oke. Pengajian subuh yuk, Anda bantu bini menyiapkan anak. Oke. Pengajian pagi pang ahad, undang kondangan aja. Abahnya tukang bajai kah? Kenapa nyawa tahu? Nyawa ngeles terus kau gapian. Terus punya jawaban. Kenapa? Karena memang nggak ada niat untuk bersyukur. Luangkan Pak, luangkan waktu pian ke majelis ta'lim. Khususnya di masjid. Karena keutamaan majelis ta'lim di masjid tidak dimiliki majelis ta'lim di tempat lain. Manfaat pasti di sini, manfaat pasti ada. Ini musalla bukan masjid, tidak ditegakkan Jumatan bukan. Manfaat pasti dapat. Ilmu Anda pasti dapat. Dari tadi saya kemudian sampai berbuih gini, Anda harusnya pasti dapat faedah, oke? Tapi keutamaan majelis ta'lim enggak kita dapat kecuali di masjid. Kata Nabi Muhammad, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Yadhkuruna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran,
Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarusan Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, berikut 4 keutamaan majelis ta'lim. Akan turun kepada mereka satu, as-sakinah, ketenangan di hati mereka. Makanya tadi dulu bilang kan, orang yang insomnia ajak ke majelis ta'lim mesti tenang, guring dia. Karena majelis ta'lim itu menenangkan. Tapi kalau sekedar ke masjid baru innal hamdalillah, ini ada setannya berarti ini orang nih. Akan turun pada mereka ketenangan. Tenang, pengajian itu menenangkan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi mereka dengan kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaika, dan malaikat akan mengepakkan sayapnya, tanda mereka hormat kepada para penuntut ilmu. Anda mungkin bukan siapa-siapa di dunia ini. Di dunia nyata, di dunia maya, bahkan Anda bukan orang terkenal. Di dunia nyata dia cuma pesuruh, di media sosial followernya cuma 3, enggak terkenal. Tapi subhanallah, ketika Anda ke majelis ta'lim, yang mengenal Anda malaikat Allah full selangit itu. Kata Nabi Muhammad, Atatis sama'u attan wa haqqalaha anta itta. Langit Allah berbunyi karena banyaknya penduduknya, malaikat. Dan betul-betul berbunyi seperti bangunan yang mau rubuh. Ma min mawdi arba'i asabin illa wa fihi malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Tidak ada jeda jarak antara 4 jari di langit Allah yang 7 lapis itu, kecuali ada seorang malaikat yang sedang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah. Sebanyak itu penghuni langit kenal Anda karena Anda menghadiri majelis ta'lim. Enggak perlu terkenal di dunia maya, tidak perlu terkenal di media sosial. Tapi Anda terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala karena Anda menghadiri majelis ta'lim. Makanya kalau ke masjid, tag name-nya jangan dicopot, biar wah, ini ngarannya anu ya. Nyaman diobrolkannya, fulan bin fulan menghadiri majelis ta'lim. Anda terkenal, follower Anda banyak. Kata Jibril ketika Nabi Muhammad di Mi'rajkan, Nabi Muhammad dibawa ke Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penghuni langit. Kata Nabi Muhammad, la kharu 'alaiha, kalau Ka'bah ini jatuh, akan jatuh ke Ka'bah yang ada, karena pas di atas Ka'bah yang ada di langit pertama. Nabi Muhammad bertanya, ini apa wahai Jibril? Ini namanya Baitul Ma'mur. Silakan di Sahih Bukhari sampai 20-an hadisnya. Karena ini hadis tentang Isra Mi'raj. Apa itu kata Nabi Muhammad? Ini Baitul Ma'mur. Satu hari di sini tawaf 70.000 malaikat. Setelah selesai mereka tawaf, mereka keluar dengan tugas masing-masing, dan yang 70.000 itu nggak pernah balik. Itu satu hari. Jumlah malaikat Allah yang tahu cuma Allah. Sebanyak itu akan mengenal Anda kalau Anda hadir ke majelis ta'lim. Luar biasa majelis ta'lim. Maka hadirilah. Walaupun mungkin terguring-guring, hadir aja pokoknya. Nggak ada masalah. Luangkan waktu. Dari 1 pekan Anda, 1-2 jam. Luangkan. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini lebih dahsyat lagi. Dan Allah akan sebutkan nama dia di majelis Allah. Jadi mereka tadi bukan cuma hormat, Allah yang mengumumkan fulan bin fulan hadir majelis ta'lim. Dan Nabi Muhammad bersabda di hadis yang lain, innallaha idza ahabban nada Jibril. Idza ahabba ahadan nada Jibril. Allah jika mencintai seorang, Allah akan panggil Jibril. Allah berfirman, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hai Jibril, aku cinta tuh sama fulan. Dia taat kepada aku, hadir majlis ta'lim, bla bla bla. Fa ahibbah, maka kamu juga Jibril cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Akhirnya Jibril pun mencintai Anda karena Anda menjadi orang yang saleh. Tidak stop sampai di situ. Jibril pun akan mengumumkan ke semua penghuni langit tadi. Hai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Allah mencintai fulan tuh. Dia karyawan di Telkomsel itu. Namanya fulan bin fulan, fulana binti fulan. Kenapa? Dia menghadiri majelis ta'lim. Dia bagus sekali nutup auratnya. Macam-macam disebutkan kebaikannya ya. Fa ahibbu, maka kalian semuanya harus mencintai hamba Allah ini. Fa yuhibbu ahlus sama, akhirnya semua penghuni langit cinta Anda. Jadi enggak perlu follower, apalagi sampai beli follower. Anda hadir majelis ta'lim, langit kenal Anda. Ini luar biasa. Dan keutamaan 4 ini tidak berlaku kecuali di masjid.
Karena Nabi Muhammad tadi di awalnya menyebutkan fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, bukan musalla, bukan auditorium, bukan gedung serbaguna, masjid yang ditegakkan di dalamnya Jumatan. Maka luangkan, harus Anda luangkan. Dalam satu pekan Anda luangkan satu kali, terserah. Mesti Anda tinggal di dekat masjid, ada pengajian di sana, hadiri, Pak. Hidupkan masjid itu dengan majelis taklim, dan juga tentunya tadi di awal kita sebutkanlah salat subuh berjamaah. Jadi ketaatan ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari bahwasanya setiap hari kita juga mengucapkan alhamdulillah setelah makan, setelah itu, ini bentuk syukur betul-betul dengan lafaz. Jadi syukur itu ada dalam hati, yakin ini dari Allah, kita lafalkan alhamdulillah, dan kemudian terakhir adalah praktek ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang belum sampaikan, ada 1-2 poin yang bisa pengen bawa pulang mudah-mudahan. Dan nasihat Lun tadi, luangkanlah waktu untuk menjalankan ketaatan, ini harus dipaksa. Pertama itu harus dipaksa. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati Anda, nyaman Anda dengan majelis ta'lim, nyaman Anda dengan ketaatan, Anda tidak hadir pun mungkin nanti Anda akan merasa kehilangan. Maka luangkan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau pian punya waktu, di antara semua pekan, Ustaz Ahmad Zainuddin mungkin pian tahu, kapan-kapan juga undang beliau ke sini. Beliau punya pengajian kitab Tauhid malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i. Itu nutrisi untuk ruh, kebutuhan ruh kita. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah malam Kamis. Kalau misal di 24 jam pian sibuk, ada satu waktu pian bisa sisihkan untuk kemudian mengaji malam Kamis. Dan bukunya dibagi, semua kitab tauhidnya dibagi, semua kita akan baca bersama di Masjid Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pian punya waktu untuk mengaji. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut karena banyak hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.